Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bentuk pola dari bentuk pola fi'il mudhari' yang terdiri dari 4 huruf, kita sebut dengan mazid rubai, dan fi'il mudhari' yang terdiri dari 5 huruf, kita sebut dengan mazid khumasi, dan fi'il mudhari' yang terdiri dari 6 huruf yang kita sebut dengan mazid sudasi. Perhatikan pemirsa dengan baik dan benar apa yang telah saya tuliskan. Ya, di sini kita dapati af'ala, fa'ala, fa'ala. Ya. Af'ala, fa'ala dan fa'ala ini adalah bentuk fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 4 huruf. Seperti pembahasan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa mazid rubai ada beberapa pola untuk F1-nya, tapi yang sering kita dapati ada 3. Apa yang pertama? Af'ala, fa'ala dan fa'ala. Nah, di sini kalau ada bentuk F1-nya, ada bentuk fi'il madhinya, berarti ada bentuk F2-nya. Maka bentuk F2-nya, tolong pemirsa diperhatikan baik-baik. Yuf'ilu, untuk af'ala, bentuk fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Sedangkan untuk yang pola kedua, fa'ala, bentuk fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Kemudian untuk pola yang terakhir, mazid rubai yang terdiri dari 4 huruf, bentuk fi'il madhinya fa'ala, bentuk fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Tolong kenali baik-baik. Yuf'ilu, yufa'ilu dan yufa'ilu. Sebagaimana yang kemarin telah kita bahas, bahwa untuk mentasrif, untuk membentuk fi'il mudhari' itu dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, tidak sekedar fi'il mudhari' yang terdiri dari 3 huruf, tapi bisa pula F2 fi'il mudhari' yang bentuk fi'il madhinya 4 huruf, atau kita sebut dengan istilah mazid rubai. Tinggal kita mengikuti aturan yang ada pada prosesnya mentasrif, membentuk fi'il mudhari' yang ada pada fi'il sulasi. Apa kemarin? Yang pertama, memperhatikan perubahan harokat, memperhatikan perubahan huruf mudhara'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Bedanya untuk sulasi dengan untuk rubai, untuk yang terdiri dari 3 huruf, fi'il mudhari' yang terdiri dari 3 huruf, dengan fi'il mudhari' yang terdiri dari 4 huruf, yang membedakannya adalah huruf mudhara'ahnya hamzah, kemudian nun, kemudian ya, dan taknya ini semua berharokat dhammah. Semua berharokat dhammah. Ya. Jadi kalau sulasi mujarrad, kalau yang terdiri dari 3 huruf, semua berharokat fathah. Baik hamzahnya fathah, nunnya fathah, ya-nya fathah, kemudian taknya juga fathah. Ya. Nah, sekarang untuk memproses, untuk mentasrif fi'il mudhari' yang rubai, maka sama kaidahnya, yaitu menerapkan 3 rumusan. Apa 3 rumusan itu? Yang pertama, memperhatikan perubahan huruf mudhara'ahnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Ya, tapi ingat, tidak lagi harokatnya fathah, tapi harokatnya sudah berubah menjadi dhammah. Perhatikan di sini, yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Semua berharokat dhammah. Maka yang harus dikenali oleh pemirsa adalah, perhatikan ini, untuk mewujudkan rumus yang pertama ini adalah, perhatikan ya,
you, tu, you, tu, nu. Ya, karena memang apa? Huruf mudhara'ah pada mazid rubai semua harokatnya apa? Dhammah. Apa tadi? You, tu, you, tu, nu. Ya, nu. Ya, semua berharokat apa? Berharokat dhammah. Ya, maka ini you. Jadi semuanya you, tu, ya, nu. Kemudian yang kedua untuk mentasrif ini ya, sebagaimana kita mentasrif F2 untuk yang sulasi mujarrad, rumusan yang kedua sama, yaitu apa? Memperhatikan perubahan harokat apa? Lam fiilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Sama persis seperti apa? Sulasi mujarrad, yaitu apa? Dhammah fathah dhammah, dhammah fathah sukun, dhammah fathah dhammah, kasrah fathah sukun, dhammah dhammah. Sama ya dengan apa? Mentasrif fiil mudhari yang terdiri dari tiga huruf. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Ya, untuk mentasrif fiil mudhari, untuk memproses fiil mudhari menjadi 14 kata itu, yang terakhir adalah apa? Ya, yaitu memperhatikan ya tambahan huruf sesudah apa? Lam fiilnya, sesudah huruf yang ketiga, kecuali pada 5 dhamir. Ya, 5 dhamir ini tidak mendapatkan akhiran, tidak mendapatkan tambahan sesudah apa? Lam fiilnya. Dhamir apa itu yang tidak mendapatkan tambahan huruf sesudah lam fiilnya? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya, berarti sama ya, yaitu di 9 dhamir ya, yaitu dhamir huma, dhamir hum, dhamir huma, dhamir hunna, dhamir antuma, antum, anti, antuma, dan antunna, dia mendapatkan tambahan. Ya, tambahan huruf sesudah lam fiilnya. Tambahan huruf sesudah lam fiil itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu alif, ya, ni, waw sukun, na, kemudian apa? Na, dan yang terakhir ya sukun na. Ya sukun apa? Na. Ya, kemarin telah ada dijelaskan bahwasanya alif, ni ada pada dhamir apa? Huma, laki-laki dan perempuan, dan ada pada dhamir antuma, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apa? Waw sukun, nun yang berharokat fathah ada pada 2 dhamir, yaitu dhamir hum dan dhamir antum. Kemudian yang berikutnya ya, sesudah lam fiilnya huruf nun, tambahannya nun yang berharokat fathah ada pada dhamir hunna dan ada pada dhamir antunna. Kemudian yang terakhir ya sukunna hanya ada pada 1 dhamir, yaitu dhamir anti. Sama ya. Jadi sekali lagi pemirsa, tolong ketika rumusan-rumusan yang ada pada pembentukan fiil mudhari itu sudah pemirsa hafalkan, pemirsa ya pahami dengan baik dan benar, maka tidak sulit untuk mentasrif fiil mudhari yang apa? Fiil madinya terdiri dari 4 huruf. Contohnya apa? Yuf'ilu, yufa'ilu, yuf'ilu. Contoh misalnya yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna, tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna, tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna, uf'ilu, nuf'ilu. Begitu pula apa? Pola misalnya yang terakhir yufa'ilu, yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna, tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna, ufa'ilu, nufa'ilu. Sahal jiddan, mudah sekali ya. Yang penting ingat, pemirsa harus hafal, pemirsa harus memahami 3 rumusan untuk mentasrif, untuk memproses bentuk fiil mudhari yang sudah kita pelajari pada sulasi mujarrad. Kemudian di sini ya saya sebutkan yaitu apa?
bentuk fi'il mudhari untuk apa? Yang fi'il madinya apa? Khumasi. Yang fi'il madinya terdiri dari apa? 5 huruf. Dan kemarin telah kita sebutkan ya bahwasanya mazid khumasi yang terdiri dari 5 huruf itu ada beberapa pola untuk F1, tapi yang masyhur yang sering kita dapati di sana ada 4. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, dan tafa'ala. Ini adalah bentuk F1. Nah, kalau ada F1, kalau ada fi'il madhi berarti ada fi'il mudhari'nya. Maka fi'il mudhari'nya untuk ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Sama pemirsa ya, semua bentuk fi'il mudhari' yang ada pada mazid khumasi ini ya bisa kita tasrif, bisa kita proses sebagaimana kita memproses apa kemarin? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemirsa harus benar-benar hafal dan paham dengan 3 rumusan untuk mentasrif fi'il mudhari'. Apa itu yang pertama? Memperhatikan perubahan huruf mudhara'ahnya. Nah, di sini huruf mudhara'ahnya tidak sama dengan apa? Yang ada pada 4 huruf. Kalau pada 4 huruf apa tadi? Unuyutu. Nah, kalau di sini semuanya fathah, sama dengan yang sulasi. Sama dengan yang terdiri dari 3 huruf, yaitu apa? Ya, ta, ya, ana, sama. Yang kedua, memperhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya, yaitu huruf apa? Huruf ketiganya. Dhamma fathah dhamma, dhamma fathah sukun, dhamma fathah dhamma, kasrah fathah sukun, dhamma dhamma. Harus hafal. Kemudian yang terakhir apa? Memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya kecuali pada 5 dhamir, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, berarti di sana ada 9 dhamir yang mendapatkan apa? Tambahan. Apa 9 dhamir yang mendapatkan tambahan itu, pemirsa? Yaitu dhamir huma, hum, huma, hunna, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Yang kita simpulkan ya tambahan huruf sesudah apa? Lam fi'ilnya itu ada alif, ni, waw sukun, na, dan ya sukun, na. Alif, ni ada pada huma, laki-laki perempuan, ada pada antuma, laki-laki perempuan. Waw sukun, na ada pada hum, ada pada hum, ada pada antum. Huruf na, nun saja berharokat fathah ada pada dhamir hunna dan antunna, dan ya sukunna hanya ada pada 1 dhamir yaitu anti. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Yang terdiri dari apa? 6 huruf. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwasanya ya fi'il itu ada yang mazid sudasi. Ya, mazid sudasi itu apa? Bentuk fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf. Istaf'ala. Ada beberapa tapi yang paling umum ini istaf'ala. Kalau ada bentuk fi'il madhi sudah barang tentu ada bentuk apa? Fi'il mudhari'nya, ya. Maka fi'il madhi af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala semua bisa kita proses sebagaimana kita memproses fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'altu, fa'alna, ya. Nah, sekarang istaf'ala bentuk fi'il madhi kata kerja lampau berarti ada F2-nya, bentuk kata kerja sedang atau akan. Bagaimana bentuknya? Yastaf'ilu. Apa pemirsa? Yastaf'ilu, ya. Yastaf'ilu. Maka ketika pemirsa hendak mentasrif ini fi'il mudhari', sebagaimana kita mentasrif fi'il mudhari' yang terdiri dari 3 huruf yaitu yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu, maka sama halnya dengan kita mentasrif bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang ada pada sulasi, rubai, khumasi, yaitu dengan kita bermodal 3 rumusan, 3 prinsip, memperhatikan perubahan huruf mudhara'ahnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Yang kedua, memperhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya, yaitu huruf ketiganya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya.
dan yang terakhir memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fiilnya kecuali pada lima dhamir. Ya, jadi tolong diamati baik-baik pemirsa bentuk-bentuk fiil mudhari dan bentuk-bentuk fiil madhi yang ada pada ya bab ya mazid rubai, khumasi dan apa sudasi. Ini penting untuk ya diketahui ya oleh pemirsa dengan baik dan benar agar ya ketika pemirsa hendak ya menguasai, memperdalam lebih dalam tentang ilmu sharaf, kita sudah punya ya dasar-dasarnya. Kita sudah punya apa ya pola-polanya yang darinya akan terbentuk kata-kata yang lain di dalam ilmu sharaf. Saya ulang ya. Untuk yang rubai fi'il madinya af'ala polanya ya fa'ala fa'ala. Di sana masih ada beberapa, tapi ini yang sering didapati. Bentuk fi'il mudhari'nya yuf'ilu ya yufa'ilu yufa''ilu. Kemudian untuk yang khumasi bentuk fi'il madinya ifta'ala, fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Ya, yang kedua in fa'ala bentuk fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Kemudian yang ketiga bentuk fi'il madinya tafa'ala, bentuk fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Yang terakhir tafa'ala, bentuk fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Mazid sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Ingat, fi'il madinya di sana ada istaf'ala, fi'il mudhari'nya yastaf'ilu. Semoga hal ini bisa dipahami dengan baik dan benar oleh pemirsa. Ya. Insyaallah jelas ya, dan kita akan melanjutkan bentuk fi'il amr. Saya hapus terlebih dahulu. Jadi kita ya seperti yang sudah saya kenalkan dari awal bahwa fi'il atau kata kerja ya itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ada kata kerja lampau, ada kata kerja sedang akan, ada kata kerja perintah. Sekarang kita akan ya masuk ke na'am ya, fi'lul na'am amri. Ya, atau kita sebut dengan apa? F3. Kata kerja ya, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah. Nah, ya, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Kita akan menyebutkan bentuk fi'il amr untuk sulasi mujarrad dulu. Jadi wazan, pola untuk fi'il amr F3 untuk ya sulasi dulu, untuk yang terdiri dari 3 huruf. Yang pertama pemirsa, di sana ada na'am if'al. Kemudian di sana ada na'am if'il, dan yang terakhir kita dapati di sana ada na'am uf'ul. Ya, perhatikan. Jadi fi'il amr untuk kata kerja yang terdiri dari apa? 3 huruf mujarrad ya, sulasi mujarrad. Kita hanya dapati bentuk pola fi'il amrnya. Yang pertama apa? If'al. Yang kedua apa? If'il. Dan yang terakhir adalah apa pemirsa? Uf'ul. Ya. Yang membedakan antara pola satu dengan pola yang lainnya adalah, perhatikan, untuk pola yang pertama di sini ain fi'ilnya, ain fi'il artinya huruf yang kedua. Karena ya huruf di dalam kata kerja itu polanya mengikuti ini fa, ain dan lam. Ini saya ulang-ulang nih. Ini disebut huruf pertama, ini disebut huruf kedua, ini disebut huruf ketiga. Apa kemarin istilahnya? Faul fi'il, ainul fi'il, dan apa? Lamul fi'il. Ya, diingat baik-baik pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula itu dijadikan sebagai pola, sebagai wazan. Fa dinamakan dengan faul fi'il huruf pertama. Ain dinamakan dengan ainul fi'il huruf yang kedua, lam dinamakan dengan lamul fi'il huruf yang ketiga atau huruf yang terakhir. Di luar itu adalah huruf tambahan. Jelas ya pemirsa? Oke. Jadi pola ya untuk atau wazan untuk fi'il amr yang terdiri dari 3 huruf adalah if'al. Perhatikan di sini. If'al. Ya, ain fi'ilnya huruf yang keduanya berharokat apa? Fathah. Kemudian yang kedua if'il. Huruf ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah.
Dan yang terakhir uf'ul. Jadi untuk huruf alifnya, untuk pola pertama dan pola kedua sama-sama apa? Berharokat kasrah. Perhatikan, sama-sama berharokat apa? Kasrah. Yang membedakan antara pola pertama dengan pola kedua adalah apa? Ainnya. Perhatikan di sini if'an, di sini apa? If'il. Harokat alifnya sama, fa fiilnya sama, lam fiilnya sama, ya. Di sini apa? Ain fiilnya berbeda. Sedangkan pola yang terakhir untuk F3 yang hurufnya ada 3 huruf yaitu apa? Uf'ul. Ya, uf'ul. Nah, untuk menentukan, perhatikan baik-baik nih. Karena di dalam kamus, ya pemirsa, perhatikan baik-baik. Di dalam kamus itu hanya disebutkan bentuk F1 dan apa? Bentuk F2 saja. Dan nanti ada bentuk apa? Masnya, ya. Mas itu artinya masdar. Ya, nanti tolong ketika kamus sudah dimiliki, tolong pemirsa lihat baik-baik. Kata yang ada di dalam kurung itu, nah, contoh misalnya kata apa? Qoro'a gitu ya. Qoro'a, kemudian di sana ada apa? Naam. Yaqra'u gitu ya. Naam, yaqra'u. Kemudian di sana ada apa? Kata misalnya qira'atan misalnya ya, qira'atan. Nah, ya, qira'atan ya. Ini adalah apa? Bentuk F1. Ini adalah bentuk F2, ini adalah apa? Mas. Nah, mungkin pemirsa bertanya, loh, bagaimana untuk bisa menentukan F3-nya? Ingat pemirsa baik-baik nih, bahwa F3 itu ada, fi'il amr itu ada, jika pemirsa telah memahami bentuk fi'il mudhoreknya dengan baik dan benar. Ya, jika pemirsa telah mendapati atau telah memahami fi'il mudhari' F2-nya dengan baik dan benar. Maka di sini saya tuliskan, perhatikan. Ya. Yaf'alu, kemudian apa? Yaf'ilu, dan yang terakhir apa? Na'am. Yaf'ulu. Nah, ini bentuk fi'il mudhari' yang sudah kita pelajari ya pemirsa ya. Yaf'alu, ain fi'ilnya fathah. Yaf'ilu ain fi'ilnya kasrah, yaf'ulu ain fi'ilnya apa? Dhammah. Nah, maka kalau kita sudah memahami rumusan ini, maka kita akan dengan mudah. Ketika F2 ya, ain fi'ilnya itu berharokat apa? Fathah. Ain fi'ilnya berharokat apa? Fathah. Maka pastikan, perhatikan baik-baik di sini. Maka pastikan apa? F3-nya alifnya berharokat apa? Kasrah. Tolong diingat baik-baik. Bila kita mendapati F2 yang ain fiilnya ini berharokat apa? Fathah, maka alif pada F3 harus berharokat kasrah. Nah, maka kami sediada. Ya, if'al. Ya, jadi ingat baik-baik. Bila ain fiil pada apa? Fi'il mudhari' berharokat apa? Fathah, maka pastikan alif pada F3 berharokat apa? Kasrah. Ya. Tinggal ya nanti apa? Fa-nya sama, ya kan? Jadi fa-nya sama-sama sukun, ainnya sama-sama apa? Fathah, lamnya dirubah menjadi apa? Dari dhammah menjadi sukun. Jadi apa? Kita hilangkan huruf ya, kita ganti dengan alif. Alifnya berharokat kasrah. Mengapa tidak fathah? Mengapa tidak dhammah? Ingat kaidahnya. Bila huruf ain, huruf yang kedua pada F2 berharokat apa? Fathah, maka alif pada F3 harus berharokat kasrah. Sudah kan? Berarti i, ya, huruf mudhari'ah diganti dengan alif yang berharokat apa? Kasrah. Kemudian fa kita ambil di sini sukun, ain kita ambil di sini fathah, lamnya dari dhammah kita rubah menjadi apa? Sukun. Jadilah apa? Yaf'alu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan bekerja, berubah artinya menjadi if'al. Bekerjalah kamu wahai seorang laki-laki. Allahu akbar. Ya, ini ilmu sharaf, ya, yaitu memproses,
membentuk dari satu kata ke kata yang lain, lalu memiliki makna. Memproses dari satu kata ke kata yang lain, lalu apa? Memiliki arti. Yaf'alu, F2 diproses menjadi apa? If'al. Artinya pun sudah berubah. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau ain fi'ilnya ini berharokat kasrah? Ini kan kalau berharokat apa? Fathah. Kalau ain fi'ilnya ini berharokat kasrah, sama ya aturannya. Untuk membentuk F2, hapus huruf mudhara'ahnya, ganti dengan huruf apa? Alif. Alifnya berharokat kasrah. Jadi ingat ya, bahwa ketika kita mendapati huruf ain atau huruf yang kedua pada fi'il mudhari itu harokatnya fathah ataupun kasrah, pastikan pada F3 itu berharokat apa? Kasrah. Saya ulang ya. Bila didapati huruf ain pada F2 baik fathah ataupun kasrah, maka setelah huruf mudhara'ah ini kita hapus dan kita hendak membentuk F3, maka pastikan huruf alif ini berharokat apa? Kasrah. Fa kita ambil harokatnya sukun ya. Kemudian ain kita ambil harokatnya kasrah. Lam kita ambil, kita rubah dari apa di sini? Dari dhammah kita rubah menjadi apa? Sukun. Jadi yaf'ilu. Pola kedua dari fi'il mudhari berubah menjadi apa? If'il. Berubah menjadi apa? If'il. Jadi yaf'alu if'al. Yaf'ilu if'il. Nah, sekarang yang terakhir yaf'ulu. Ya, sama. Ketika yaf'ulu yang ain fi'ilnya berharokat dhammah pada F2 ini, ketika hendak kita rubah menjadi apa? Fi'il mudhari F3, maka ingat, hapus huruf mudhara'ahnya, ganti menjadi huruf alif. Huruf alif pada F3 fi'il mudhari hanya memiliki dua harokat. Harokat kasrah untuk ain fi'ilnya yang fathah dan kasrah pada F2-nya, dan harokat apa? Dhammah untuk ain fi'ilnya yang berharokat dengan dhammah. Ya, jadi apa? U. Kemudian fa kita pindahkan, harokatnya tetap sukun. Ain kita pindahkan, harokatnya tetap dhammah. Lam, nah, perhatikan baik-baik di sini sama dengan sebelumnya. Asalnya dhammah kita rubah menjadi apa? Sukun. Uf'ul. Maka alif pada F3 hanya punya dua harokat, imma kasrah ataupun dhammah. Alif pada F3 hanya memiliki dua harokat. Harokat yang pertama kasrah ataupun harokat yang kedua apa? Dhammah. Tidak ada harokat yang ketiganya. Saya ulang baik-baik. Alif pada F3 fi'il amr hanya memiliki dua harokat. Harokat yang pertama adalah fathah. Harokat yang pertama adalah kasrah, maaf. Harokat yang pertama adalah kasrah, ya. Harokat yang kedua adalah dhammah. Kapan alif ini berharokat kasrah? Perhatikan baik-baik. Bila ain fi'ilnya berharokat fathah ataupun ain fi'ilnya berharokat kasrah. Ya. Kapan alif ini berharokat dhammah? Perhatikan baik-baik. Bila ain fi'ilnya berharokat dhammah. Bisa dipahami ya, pemirsa? Tolong dipahami baik-baik. Sebagaimana yang saya sebutkan, yaf'alu menjadi if'al, yaf'ilu menjadi if'il, yaf'ulu menjadi uf'ul. Caranya bagaimana? Ya, buang huruf mudhara'ah ya, ganti dengan alif. Menentukan harokat alif adalah pemirsa harus melihat harokat ain fi'ilnya. Bila harokat ain fi'ilnya itu fathah ataupun kasrah, maka pastikan alifnya harus kasrah. Langkah berikutnya, fa-nya sama, sukun, ainnya sama, kasrah ataupun fathah. Yang terakhir adalah merubah lamnya dari dhammah menjadi sukun. If'al, if'il, uf'ul. Yaf'ulu, ya. Ganti huruf mudhara'ahnya dengan alif. Karena ain fi'ilnya dhammah, maka dia harus dhammah. Kemudian fa digeser, ain dipindahkan, lam harokat dhammah ya diganti dengan harokat sukun. Jadilah dia apa? Bentuk kata kerja perintah. If'al, if'il dan uf'ul. Ya.
If'al, if'il dan uf'ul. Ini adalah polanya untuk F3 yang fi'il madhinya terdiri dari apa? Tiga huruf. Ini adalah pola untuk F3 untuk fi'il amr yang fi'il madhinya tsulats mujarrad. Apa itu? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. If'al, if'il, uf'ul. Dan masing-masing apa? Fi'il amr ini pemirsa, ya. Masing-masing fi'il amr ini bisa kita tasrif. Bisa kita apa? Rubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, sebagaimana kemarin kita mentasrif fi'il madhi, sebagaimana kemarin kita mentasrif memproses fi'il mudhari. Tapi yang perlu pemirsa pahami adalah bahwa fi'il amr, ya, fi'il amr tidak sama dengan fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Fi'il amr hanya terbatas pada dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma dan antumna. Ya. Ingat, jadi fi'il amr ini if'al, if'il, uf'ul. Yang tadi sudah saya jelaskan prosesnya. If'al, if'il, uf'ul. Dia ada karena apa? Diproses dari fi'il mudhari. Jadi kalau pemirsa ya membuka kamus seperti apa? Kamus Mahmud Yunus. Mengapa kok tidak didapati fi'il amr? Ya, mengapa tidak ada fi'il amr? Ingat, dengan kita bermodal fi'il apa? Mudhari ini, maka kita akan membentuk apa? Fi'il amr. Contoh, yaqra'u. Nah, terapkan tadi. Yaqra'u ini kira-kira yang mana? Ini kan? Yaqra'u. Betul ya? Yaqra'u, yaqra'u. Berarti apa? Huruf ya. Nah, perhatikan baik-baik pemirsa. Yaqra'u. Nah, ini kan fi'il mudhari'nya. Ya, yaqra'u. Caranya bagaimana? Ya, karena di dalam kamus tidak kita dapati apa? Fi'il amr F3 tidak akan kita dapati. Ya, caranya adalah kita membuat sendiri dengan bahan fi'il mudhari'. Dengan apa? Bahan F2. Caranya bagaimana? Perhatikan. Buang huruf mudhara'ah. Ya kan? Ganti dengan apa tadi? Ya, huruf alif. Nah, setelah huruf alif ya sudah pemirsa tuliskan, maka pemirsa harus apa? Melihat ain fiilnya, melihat huruf yang kedua. Apa huruf yang kedua di sini? Huruf ra. Nah, huruf ra di sini harokatnya apa? Fathah. Apa kemarin? Bila ain fiilnya berharokat fathah, maka alifnya harus berharokat kasrah. Bila ain fiilnya berharokat kasrah, maka alifnya harus berharokat kasrah. Maka pastikan alif ini harus apa? Kasrah. Jelas? Qaf kita geser, sukun. Ra kita tetapkan, fathah. Kemudian apa? Ya, lam fiilnya yaitu huruf hamzah yang berharokat apa di sini? Dhammah. Kita ganti menjadi apa? Sukun. Yaqra'u menjadi apa? Iqra', yaqra'u. Dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca, berubah menjadi iqra', bacalah olehmu wahai seorang laki-laki. Mudah insyaallah? Mudah. Contoh lain misalnya pemirsa mendapati di dalam kamus. Misalnya apa? Togura misalnya ya. Togura, kemudian apa? Nah, ya toguru ya. Kemudian apa? Toharotan misalnya ya. Ini F1, ini F2, ini masdar ya. Pemirsa tidak akan mendapati itu F3 fi'il amr. Bagaimana caranya? Ketika saya hendak membentuk kata kerja perintah atau F3 dari apa? Bahan yatuhuru. Mudah. Perhatikan tadi. Yaf'ulu. Yatuhuru sama tidak? Yaf'ulu ini wazan, yatuhuru ini mauzun. Yaf'ulu ini pola, yatuhuru yang mengikuti pola. Maka ketika pemirsa hendak memproses yatuhuru, yang artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan apa? Bersuci, mau pemirsa rubah menjadi bersucilah kamu, gitu ya kan? Bagaimana caranya? Ingat, mudah sekali. Bagaimana tadi? Ya, yaitu ya ganti huruf mudhara'ah dengan apa? Huruf alif. Alifnya di sini untuk menentukan apakah dia kasrah ataukah dhammah,
dengan pemirsa melihat apa? Ain fiilnya. Apa itu ain fiil? Huruf yang kedua. Karena huruf yang keduanya di sini dhammah, pastikan alifnya harus dhammah. Tok dipindahkan ke sini dengan harokat apa? Sukun. Ha dipindahkan ke sini dengan harokat apa? Dhammah. Roknya dari dhammah dirubah menjadi sukun. Utuhur. Ya tuhuru, dia seorang laki-laki sedang atau akan bersuci. Utuhur, bersucilah kamu wahai laki-laki. Sangat mudah. Jadi sekali lagi pemirsa, ya, mempelajari bahasa Arab itu, ya, kaidah-kaidah ilmu nahwu, kaidah-kaidah ilmu sharaf itu, jika pemirsa telah mempersiapkan hati yang lapang, niat yang baik, keinginan yang kuat, ya kan, dan mau berusaha dengan maksimal, yakinlah Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di penghujung surah yang ke-29. Orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan banyak jalan untuknya, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah pesimis ya pemirsa. Ini tolong dicamkan baik-baik. Jangan pernah pesimis, jangan pernah mendengarkan bisikan-bisikan syaitan baik dari bangsa jin ataupun manusia yang membisikkan pemirsa untuk udahlah, mau ngapain, kamu udah tua, ya kan? Perhatikan baik-baik ini. Emangnya kamu mau jadi TKW apa? Dan seterusnya. Lah. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar kaidah nahwu dan sharaf, tujuannya adalah untuk mengamalkan perintah Allah, untuk mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Agar kita memfungsikan akal pikiran kita ini loh. Gitu loh. Jadi agar akal pikiran yang telah Allah berikan kepada kita ini kita gunakan, kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan apa? Memahami bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum taqilun. Kami Allah turunkan itu Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar mereka mau menggunakan akalnya. Maka sekali lagi tetap semangat pemirsa, ya. Dan ketika pemirsa mendapati kesulitan, ya, banyak-banyaklah beristighfar, ya. Hisablah diri kita, apa yang salah dengan niatku, apa yang salah dengan caraku belajar, ya. Dan minta saran, minta nasihat dari teman-teman yang sudah berhasil, minimal minta doanya agar kami bisa memahami ini ilmu dengan baik dan benar. Jadi pemirsa, kita kembali ke F3, bahwa F3 memiliki apa? 3 pola, dan tiga-tiganya tidak akan datang dengan tiba-tiba, tapi dia diproses dari F2. Yaf'alu menjadi if'al. Tadi sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Yaf'ilu menjadi if'il. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Semoga bisa dipahami. Oke. Saya akan hapus. Ya, akan saya hapus. Cukup ya insyaallah. Oke. Sekarang kita akan apa? Mentasrif, mencoba untuk memproses, ya, bentuk fi'il amr, ya, bentuk fi'il amr, atau kita istilahkan dengan apa? Istilah F3. Ya, fi'il amr, kata kerja perintah. Ingat, kata kerja perintah hanya mengacu kepada dhamir mukhatab, anta, kemudian apa? Antuma, gitu ya. Antuma, kemudian apa? Antum, na'am. Anti, na'am. Antuma, dan yang terakhir apa pemirsa? Antunna. Oke, antunna. Jadi saya ulang ya, fi'il amr, kata perintah, hanya fokus pada dhamir mukhatab, kata ganti yang menunjukkan arti orang ketiga. Kata ganti yang menunjukkan arti orang kedua, lawan bicara kita. Karena mustahil kita memerintahkan kepada orang ketiga. Wa huma hum hiya huma hunna, mustahil. Mustahil pula kita memerintahkan kepada apa? Kata ganti orang pertama, anana, ananahnu. Maka di sana kita dapati if'al, na'am, if'al. Kita ambil contoh wazan yang pertama ya. If'al, kemudian apa? If'ala, na'am, if'alu, na'am, if'ali, na'am. Kemudian
kemudian if'ala, terakhir if'alna. If'alna. Inilah bentuk apa? Tasrif, perubahannya fi'il amr dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Begitu pula nanti if'il sama. Begitu pula uf'ul, ya, yaitu apa? If'al. Perhatikan ya, mentasrif fi'il amrnya ya, pemirsa. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Begitu pula yang kedua, if'il. Tinggal kita rubah apa? Ain fi'ilnya dari fathah menjadi kasrah. Sama. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Begitu pula yang terakhir, apa? Uf'ul. Tinggal kita rubah alifnya dari kasrah ke dhammah, ain fi'ilnya dari fathah ke dhammah. Apa bunyinya? Uf'ul. Sama semua. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ketika pola ini, wazan ini sudah pemirsa apa? Hafalkan dengan baik dan benar, maka apapun bentuk mauzunnya. Contohnya apa tadi? Kata na'am, iqra misalnya. Kata apa misalnya? Utuhur misalnya. Ya kan? Utuhur. Kata apa misalnya? Idhab. Nah, idhab ya. Iqra artinya apa? Nah, bacalah. Kemudian apa? Bersucilah. Kemudian apa? Pergilah misalnya, ya kan? Nah, maka akan dengan mudah ya. Ada iqra, ada utuhur, ada idhab, ada irji misalnya ya. Nah, irji. Nah, irji. Ya, irji artinya apa? Pulanglah. Atau apa? Kembalilah. Nah, maka akan dengan mudah ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya pemirsa harus benar-benar apa? Menghafalkan ini polanya. Ya. Apa polanya? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Untuk pola yang kedua, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Yang terakhir, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Iqra. Ayo coba. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Ya. Idhab, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ketika kita mau mentasrif apa? Utuhur. Berarti apa? Ini kita rubah menjadi apa? Dhamma. Kita rubah semuanya menjadi apa? Dhamma. Perhatikan, ya, kita rubah semua menjadi dhamma. Perhatikan baik-baik. Ya, kita rubah menjadi dhamma. Ya. Kita rubah menjadi apa? Dhamma. Kita rubah menjadi apa? Dhamma. Sudah. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Utuhur, sama ya. Utuhur, uthura, uthuru, uthuri, uthura, uthurna, dan seterusnya. Jadi sekali lagi pemirsa, ya, tadi setelah saya sampaikan, F2 menghasilkan apa? F3. Dengan langkah-langkah apa yang tadi telah kita sebutkan. Jadi, ya, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, uf'ul, ya, bekerjalah kamu wahai seorang laki-laki. Uf'ula, bekerjalah kamu wahai dua laki-laki. Uf'ulu, bekerjalah kalian wahai laki-laki. Uf'uli, bekerjalah kamu wahai seorang wanita. Uf'ula, bekerjalah kamu wahai dua wanita. Uf'ulna, bekerjalah kamu, kalian wahai banyak wanita. Nah, di sini untuk dhamir antuma, baik laki-laki ataupun apa? Perempuan, bagaimana cara membedakannya? Kan di sini sama kan? Betul ya pemirsa ya?
uf'ula, di sini juga uf'ula. Untuk membedakan jenis laki-laki dan perempuannya sama seperti yang tadi setelah disebutkan, tolong ya, yaitu apa? Ketika masing-masing kata ini telah kita tempatkan di dalam kalimat. Jadi kita baru bisa membedakan, oh itu uf'ula untuk jenis laki-laki, itu uf'ula untuk jenis perempuan. Kapan? Ketika masing-masing kata gitu ya telah ditempatkan di dalam sebuah kalimat, baru kita bisa membedakan. Sama dengan di apa? Fi'il mudhari, sama pula dengan apa? Ya, di fi'il amr. Ada beberapa kata yang bentuk penulisannya sama, akan tetapi penggunaan jenisnya apa? Berbeda. Ini akhir dari pembahasan apa? Ya, ilmu sharaf, yaitu untuk sulasi mujarrad. Sedangkan untuk mazid ya, nanti pemirsa bisa ya mencari sendiri. Salah satunya disebutkan di sana di buku yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila yang berjudul ya, yaitu ya 4 langkah ya, yang berjudul 4 langkah ya membaca kitab Gundul. Ya, tolong dimiliki dengan cetakan baru gitu ya, yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila, penerbit apa? Yaitu Ukhwatuna Tambun. Ya, di sana dijelaskan, dipaparkan ya bentuk-bentuk fi'il madhi, bentuk-bentuk fi'il mudhari, bentuk-bentuk fi'il amr ya, termasuk apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr yang 3 huruf, yang 4 huruf ya, yang 5 huruf dan yang 6 huruf. Semoga penjelasan ini ya, ini adalah akhir dari penjelasan wazan untuk ilmu sharaf, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan apa berikutnya. Insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.